Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti biasa ya, kalau kita lihat kenapa kita belum ada upload, karena posisi gold itu kan ATH ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau ATH begini tuh nggak ada mapping ya, dan cuma bisa ngandelin dari segi open interest data only gitu teman-teman. Nah, karena dia kemarin tidak hanya membuat ATH dan siang ini belum ada buat new ATH lagi ya. Makanya ini kita baru bisa buat mapping dan saya baru menemukan patokan-patokan mappingnya teman-teman gitu. Lalu ini sebenarnya ada beberapa patokan ya. Ini saya perkecil, ini saya sambil bikin juga sebenarnya tadi. Oke. Nah, ini dia. Ya, jadi tapi sebelum kita bahas ini, kita mau bahas dulu untuk news ya. Ini nanti kita juga mau bahas OI data. Kita mau bahas news dulu. Jadi minggu ini itu ada news NFP untuk hari Jumat nanti. Lalu untuk malam ini itu kurang lebih ada pengumuman ya, pemberlakuan tarif ya dari Trump ya. Itu nanti sebenarnya sentimennya itu sebenarnya cukup kurang bagus untuk USD dan memang memberikan potensial untuk gold bisa naik lagi ya. But let's see nanti bagaimana hasilnya. Soalnya kalau kita lihat juga gold itu sudah naik sebelum tarif ini diumumkan teman-teman gitu. Jadi kan harusnya diumumin hari ini ya gitu teman-teman. Tapi gold itu udah naik 3 hari yang lalu ya, sebelum tarif ini diumumkan ke publik gitu. Dan di malam ini itu juga ada ADP ya. Kemarin ada JOLTS ya. JOLTS-nya itu sebenarnya kurang bagus untuk USD ya di sini ya. Ini JOLTS-nya kurang bagus, itu dari 7762 ke 7568 ya. Lalu untuk hari ini ada ADP juga, dan kalau kita nanti ADP kemungkinan besar sih bagus ya, dari 77 ke 118 ya. But let's see. Nah, soalnya kan yang kemarin kan 77 ya, kurang bagus ya. Nah, ini dia mencetak lagi ya. Ini potensial untuk bagus untuk USD sebenarnya. Tapi kebentrok lagi nih sama pengumuman dari Trump nanti untuk tarif ya. Pengumuman tarif hari ini. Nah, ini ya. Mempersiapkan lonjakan ya. Maksudnya mempersiapkan tarif ya. Nah, terus ini pokoknya kalau kita lihat memang sebenarnya ini beberapa negara kurang terima juga. Jadi memang masih potensi untuk gold bullish. Cuma dengan harga gold yang memang tergolong cukup tinggi ya untuk saat ini, mungkin gold butuh beberapa retrace dulu atau koreksi ya untuk ke bawah dulu sebelum dia melanjutkan naik lagi ke atas gitu teman-teman gitu. Dan ini semoga nanti juga hasil dari EDP bisa nge-push gold untuk turun dulu ya sebelum dia lanjut naik lagi nanti, dan mungkin bisa ke 3500 ya, maybe ya, but let's see nanti bagaimana gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dari OI dulu ya. Jadi untuk hari ini OI itu saya udah share juga di channel Telegram. Nah, ini di diskusi juga aktif ya sebenarnya teman-teman gitu. Kemarin kita juga kalau di diskusi sih kemarin sih memang kita dapat sell, kemudian kita dapat buy juga gitu. Nah, ini diskusi. Jadi walaupun untuk operasional belum benar-benar 100% ya, saya upload mapping segala macam karena kemarin juga masih di luar. Tapi tetap aktif di diskusi ya teman-teman ya gitu. Untuk premium juga kemarin kita juga masih belum beroperasi ya. Nah, hari ini kita baru beroperasi untuk premium ya. Dan untuk chat yang belum terbalas, mohon maaf banget, nanti akan saya balas ya. Dan admin saya juga hari ini sore ini ya baru aktif untuk membahas chat kalian ya teman-teman ya gitu. Oke, kemudian untuk mapping ya untuk OI ya, ini untuk pengumuman tarif juga sudah saya share ke sini teman-teman ya, kalian bisa cek nanti di channel Telegram. Nah, ini untuk OI, ini dia masih bisa turun di bawah ini kan open 3115 ya. Itu masih bisa ke 3100, 3095, 3085 kan, 3075. Dan yang paling jadi konsekuensi yang saya perhatikan adalah 3095 dengan jumlah put ya sebesar 298 gitu teman-teman. Jadi masih potensi dan nyentuh di harga ini teman-teman sebenarnya gitu. Kemudian kalau di atasnya untuk saat ini sih sebenarnya masih ada di 31
45 sampai 3150 ini ATH dia sebenarnya teman-teman gitu ya. Lalu terdekatnya itu dia bisa jump in di kurang lebih 140 gitu. Nah 130 ini ada yang beli, cuma memang ini butuh momentum dia untuk masuk ke sini gitu, karena di 120 125 ini agak kosong gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari OI data ya, dan untuk saat ini juga dari berdasarkan candle yang kemarin ya, candle daily nih yang kemarin kan dia belum bisa closing di atas high yang kemarin ya gitu ya. Nah ini memang masih ada potensi dia untuk turun lagi, ngejar ya, si 3100 ya, 3100 sampai 3080-an di sini teman-teman, untuk area penurunan dia gitu untuk hari ini ya teman-teman ya gitu. Ekstrimnya sih 3080 kalau saya perhatikan gitu. Ini kalau 3080 pun dari sini dia open ya, sampai sini udah turun sebesar 1% gitu. Jadi masih memungkinkan dia untuk turun ke 3080 di hari ini gitu. Oke, kemudian ini dari OI data. Jadi kalau kalian kalian mau ambil sendiri itu ya, atau mau pelajarin, kalian boleh pelajari, itu ada di CME Group. Untuk linknya ada di channel Telegram channel Trading ID juga teman-teman ya. Dan untuk cara baca itu ada di playlist CTASC episode 60 itu, all about OI data gitu teman-teman. Nah ini oke, OI udah clear. Nah ini sebenarnya mapping ini udah saya sesuaikan dengan open interest ya, dengan open interest data. Nah ini kalau kalian perhatikan dari 4 hours ya, candle 4 hours ini dia memang akumulasi nih teman-teman. Jadi akumulasi dengan area support terendah dia untuk saat ini itu di 3100 angka psikologi ya, sampai 30199 gitu teman-teman. Ini psikologi level, dan ini yang kesini sih belum ada ya gitu. Jadi ini benar-benar dia cuma retrace ya di psikologi level. Dan ini juga sebenarnya ke sini itu juga belum ada ya, karena ini memang benar-benar fresh ATH banget ya, uncharged zone. Jadi memang ini the first time ya dia ngebentuk base yang ada di sini teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk 4 hoursnya itu base itu ada di sini gitu loh. Nah base ada di sini gitu untuk 4 hoursnya dia gitu. Jadi range ya, rangingnya itu dari 4 hours ini di sini teman-teman, itu kurang lebih di 313 ya sampai 3135 gitu. Nah ini apa bang? Nah ini sebenarnya ada support di bawah 4 hours ya gitu. Ini kayak nih di sini. Nah ini support di 15 menit ya. Ini ada liquid zone ya, atau order block di sini ya. Ini yang nahan si chartingnya ini atau si harganya ini nggak turun dari sini teman-teman. Jadi kalau untuk hari ini patokan kita adalah kalau dia mau lanjutin turun ya, dia harus pullback dulu lebih ya, atau break ya dari 3100 ini, baru dia bisa lanjut ke 3085. Ini udah pasti target validnya di sini teman-teman gitu, kalau dia udah break di bawah 3100 gitu. Karena mau kita lihat di ini, kalau pandangan saya ya di 4 jam pun ya di bawah 3100 ini udah nggak ada patokan lagi gitu, udah nggak ada patokan lagi kecuali di sini. Nah ini ada base ya 3085 sampai 3068 gitu. Ini base fresh zone nya dia yang belum di retest, dan memang ada potensi dia untuk retest ke sini lagi gitu. Oke, kemudian ini juga kalau kita perhatikan untuk candle daily yang kemarin juga kurang bagus untuk yang naik ya. Jadi kalau kita lihat juga ini candle juga sedikit jadi geprek ya, ayam geprek sebenarnya, tapi ya let's see nanti bagaimana. Ini juga ada sedikit gap ya, ini kalau saya lihat sih memang belum tertutup dengan sempurna gapnya, jadi masih ada potensi untuk ditutup dulu sama dia gitu. Ini dia akumulasi ya sebenarnya gitu teman-teman. Ini dia sedang akumulasi. Lalu kalau kita cek juga ya, kita cek dari sini. Ini untuk yang trading view untuk broker Oanda XAUUSD itu hilang ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin server lagi down atau apa. Jadi ya hilang aja gitu, nggak ada lagi gitu teman-teman. Ya kalau kalian ada mungkin boleh komen-komen ya. Nah ini untuk 1 jam dia ketahan di EMA 20 untuk supportnya itu kurang lebih EMA 20 nya itu di 114, dan resistennya itu di EMA 50 itu di 120 teman-teman ya, 3120-an gitu. Jadi di sini. Lalu kalau untuk 4 hours ya, 4 hours supportnya itu ada di sini 3106 ya, 3106. Tapi kalau untuk 15 menit ini dia sudah berada di bawah EMA 50, dan ini udah di cross teman-teman gitu. Jadi
memang kalau kita perhatikan potensi dari EMA ini juga udah menunjukkan dia ada potensi untuk turun ya gitu. Dan 1 jam ini sebenarnya saya paling suka pakai patokan 1 jam ya, karena 1 jam ini udah di bawah 50 gitu. Dan 1, 2, 3 ya, 3 kali di bawah 50, dan ini memang ada potensi dia untuk tembusin lagi EMA 20 nya ya. Kalau udah di break di bawah EMA 20 berarti tinggal tunggu di cross ya lagi ya, tinggal tunggu mereka di cross, terus dari situlah kita bisa ngambil mungkin untuk sell yang agak jauhan dikit gitu. Sampai mana kira-kira ya, kalau saya sih masih lihat tetap aja kurang lebih di sini dulu, karena base nya dia emang ada di sini gitu, 3085 ya sampai 3069 gitu, di sini base nya dia. Kalau ini belum ditembus ya udah berarti dia nanti posisi cuma bikin swing low baru dia lanjut naik lagi gitu. Oke. Oke, kemudian ini kan kalau kita lihat juga, ini kan pada saat dia sideways, dia naik, dia swing low dulu, swing low dia pas ngambil di sideway-nya dia gitu ya, swing low dia yang ini nih. Kalau kalian perhatikan, baru dia lanjut naik lagi gitu. Makanya karena ini terbentuk area sideway juga di sini, ya maka saya bisa ngambil, oh ya historicalnya aja begini gitu loh, historicalnya begini gitu teman-teman ya. Berarti kan kurang lebih nanti pada saat dia turun pun ya dia akan ngeretes di 85 sampai 70 lagi gitu, untuk ngambil si bagian bayarnya di sini semua gitu, karena yang sebelumnya kan begini ya teman-teman ya gitu. Jadi kita based on PA aja di sini gitu. Oke, itu sih yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kalau kalian perhatikan untuk mapping, kalau kalian mau nge-sell paling kurang lebih di sini ya, kalian masih bisa nge-sell itu di 127 134. Di atas 127 udah kalian nanti tunggu lagi dekat-dekat ATH baru sell lagi itu di 143 sampai 148 gitu teman-teman. Kalau kalian mau nge-buy ini mungkin bisa jadi opsi scalping buy ya di 106 sampai 100 ya. Itu masih bisa jadi opsi buy, cuma memang kalian perlu ketahuin kalau ini high risk teman-teman. Oke, ini high risk gitu. Jadi secara resiko ini paling tinggi soalnya, karena ini udah di retest 1 2 ya 3 ya. Ini jadi yang kompa ini potensi di breakout. Ya kalau kalian mau nge-buy prefer sih di sini ya, itu di 085 ya, atau di 080 sampai 068 gitu teman-teman. Oke, jadi ini saran saya sih sebenarnya kalau bisa di sini aja gitu ya teman-teman, karena ini masuk kategori medium risk. Bukan berarti nggak ada resiko, tetap ada resiko, cuma ini jatuhnya medium risk aja gitu. Oke, karena ini fresh zone di 4 jam ya, memang masih potensi untuk di retest lagi sama dia gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu sih yang saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di next video update.